kalau Sinteyong gagal mencapai target apa yang sudah disepakati, ya bisa jadi. Halo Sobat Vlogger, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana kita tahu sendiri di bulan 3 ini Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Yaitu pada tanggal 21 Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, dan pada tanggal 26 Timnas Indonesia akan bertandang ke kandang Vietnam teman-teman. Nah, persiapan dari Timnas Indonesia dimulai dari pemanggilan pemain. Pelatih Timnas Indonesia yaitu Sinteyong akan memanggil 27 pemain untuk melawan Timnas Vietnam pada tanggal 21 bulan 3 nanti. Siapa-siapa kira-kira menurut teman-teman semua yang akan masuk dalam daftar 27 nama pemain yang akan dipanggil oleh Sinteyong? Karena rilis resminya belum keluar teman-teman. Ini baru beberapa pemain yang akan disiapkan oleh pelatih Sinteyong yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Jadi tentunya ini sekali lagi Sinteyong diharapkan bisa membuktikan kembali kapasitasnya untuk membuat Timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Timnas Vietnam, khususnya di Stadion Gelora Bung Karno nanti pada tanggal 21 teman-teman. Karena kita nggak tahu apakah pada tanggal 26 Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Vietnam di kandangnya. Jadi harapan pertama yang saya ingin lihat yaitu mampu menangkan pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 21 bulan 3, sekaligus membuat Timnas Indonesia bisa memperbaiki posisinya di klasmen sementara teman-teman. Karena kita tahu sendiri dengan kekalahan dari Irak dan hasil imbang melawan Timnas Filipina, Timnas Indonesia untuk sementara masih berada di dasar klasmen, di bawah dari Timnas Filipina. Filipina di atasnya ada Vietnam dengan 3 poin, dan di puncak klasmen ada Irak dengan 6 poin. Jadi sangat penting untuk Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan di laga perdananya di Stadion Gelora Bung Karno untuk memperbaiki posisinya di tabel klasmen sementara teman-teman. Sekaligus ini bulan 3 ini akan menjadi bulan ujian awal untuk Sinteyong, karena ada beberapa agenda timnas, baik itu timnas senior dan timnas U23. Yang pertama tentunya timnas Indonesia senior, dan Sinteyong harus bisa membuktikan kapasitasnya di sini, mampu mengalahkan Timnas Vietnam dan mendulang poin demi memperbaiki posisinya, sekaligus menjaga asa untuk lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Karena kalau kita kalah di kandang melawan Timnas Vietnam dan kalah juga di kandang Vietnam, peluang kita mungkin udah tertutup teman-teman. Tapi kalau Timnas Indonesia mampu menang di Stadion Gelora Bung Karno dan mendapatkan hasil seri di kandang Vietnam, ya peluang itu masih terbuka. Tapi kalau kita kalah 2 kali di Stadion Gelora Bung Karno dan di kandang Vietnam, ya menurut saya itu udah tertutup peluang Indonesia untuk lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Jadi disinilah kenapa saya mengatakan bahwa sekali lagi kita membutuhkan Sinteyong untuk bisa membuat Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Vietnam. Karena kita udah melihat di Piala Asia kemarin Sinteyong mampu mengalahkan Timnas Vietnam. Apalagi kalau Timnas Indonesia nanti kedatangan pemain-pemain tambahan seperti Tom Haye, Ratnat Oratmangun, begitupun dengan J.I.Jes. Tentunya akan membuat kekuatan dari Timnas Indonesia semakin kuat. Yang jadi pertanyaan, apakah tenaga dari Tom Haye, J.I.Jes, Ratnat Oratmangun akan tersedia nanti pada tanggal 21 bulan 3 nanti, pertandingan perdana Timnas Indonesia di kandang teman-teman.
Apakah akan tersedia? Apakah proses naturalisasinya udah selesai semua dan tersedia untuk timnas Indonesia? Karena sampai saat ini kan belum selesai, apalagi DPR masih reses. Jadi tentunya saya berharap ketika nanti DPR berkantor, ketiga pemain ini bersama PSSI bisa menyelesaikan apa yang belum selesai, supaya tenaga dari pemain-pemain ini bisa digunakan oleh Sinteyong ketika menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Karena ini tentunya akan menjadi penilaian juga untuk Sinteyong bagaimana nasibnya ke depan bersama timnas Indonesia. Karena ini akan menjadi awal untuk Sinteyong di bulan 3 ini, akan menjadi awal kesibukan dari timnas Indonesia bersama Sinteyong, karena ada dua event yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Ada timnas Indonesia senior yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia, ada timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 Qatar, teman-teman. Dan di Piala Asia U23 inilah yang juga menjadi penentu juga keberlanjutan Sinteyong bersama timnas Indonesia, karena ada kesepakatan terjadi antara PSSI dan Sinteyong di sini. Kalau Sinteyong gagal mencapai target apa yang sudah disepakati, ya bisa jadi Sinteyong akan tersingkir dari kursi kepelatihan dari timnas Indonesia. Dan tentunya saya tidak berharap itu, teman-teman. Saya masih mengharapkan Sinteyong untuk 3 tahun ke depan masih menukangi timnas Indonesia. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depan setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini dan pertandingan Piala Asia U23. Kita menunggu saja hasilnya, dan saya berharap hasil yang baik dulu yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia bersama Sinteyong di Stadion GBK, karena kita benar-benar membutuhkan 3 poin di sini, teman-teman. Karena posisi dari timnas Indonesia saat ini berada di dasar klasmen, jadi sangat penting untuk mendapatkan 3 poin di kandang. Baru kita memikirkan pertandingan melawan timnas Vietnam di kandang Vietnam. Setelah itu Sinteyong kembali akan fokus kepada timnas U23 yang akan berlaga juga di Piala Asia U23, teman-teman. Makanya semoga ada kejelasan juga nanti setelah mendapatkan hasil baik di kualifikasi Piala Dunia, timnas U23 juga ada kejelasan tentang pemain-pemain yang memang masih ada perdebatan, di mana masih ada beberapa klub yang ya masih tarik ulur lah untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Dan tentunya mudah-mudahan ada komunikasi yang baik, ada kelenturan, karena udah ada relaksasi bahwa aturan di Liga 1 untuk memainkan timnas memainkan pemain U23 ya udah dicabut kalau tidak salah, teman-teman, informasinya. Karena saya juga tadi sempat membaca-baca berita dan itu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan pihak klub dan timnas Indonesia bisa menemukan solusi terbaik, tidak ada yang saling merugikan, teman-teman. Karena kita tahu sendiri ini juga menyangkut masa depan Sinteyong bersama timnas Indonesia. Apalagi Korea Selatan ya udah mengintai nih Sinteyong saat ini. Karena kita tahu sendiri di Korea Selatan saat ini belum juga mendapatkan pelatih yang akan menukangi timnas Korea Selatan. Korea Selatan masih menggunakan pelatih interim, artinya ya pelatih ini bisa saja diganti kapan saja jika PSSI-nya Korea Selatan sudah menemukan pelatih yang tepat untuk menukangi timnas Korea Selatan. Ya, jadi apakah Sinteyong akan lanjut bersama timnas Indonesia atau akan beralih ke Korea Selatan untuk melatih timnas Korea Selatan, teman-teman? Kita akan melihat seperti apa ujungnya ini, karena sebentar lagi kontrak Sinteyong juga bersama timnas Indonesia pada saat ini sampai Juni. Ya, kita akan menunggu seperti apa hasil yang akan diraih oleh Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia, begitupun dengan di Piala Asia U23 nanti. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.